bisa meneruskan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua mendekatkan kita pada kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua ini menambahkan keimanan kita kepadanya. Hadis 377. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi bersabda, "Autiru qabla an tusbihu." Salat witirlah sebelum berpagi-pagi, sebelum kalian berpagi-pagi. Nah, ini senapas ya dengan sabdanya yang berbunyi ij'alu akhir salatikum witran. Jadikanlah akhir salat kalian adalah witir. Iya. Jadi eh, memang banyak di antara para ulama saleh melakukan witir selesai terus azan subuh. Yang kedua, andai kata karena satu dan lain hal kita sholat, terus dugaan sebentar lagi akan azan subuh, eh, segera tutup dengan witir. Segera tutup dengan witir. Walim dihibban man adraka subha walam yutir fala witralah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban, siapa mendapatkan subuh, bangun maksudnya, udah subuh, terus walam yutir fala witralah, terus dia belum witir, maka tidak ada witir begini. Artinya habis waktu witir dengan datangnya subuh. Coba kita lihat catatan kakinya. Jadi, al-hadis dalil ala anna al-witra qabla subuh. Hadis itu menjadi dalil bahwa witir itu sebelum subuh. Wa annahu idza tala al-fajr, kalau sudah terbit fajar, kharaja waktu witir, selesai waktu witir. Wa makna qawlihi la witra lahu an na witrahu la yakun wadaan. Arti hadis yang berbunyi tak ada witir baginya, artinya bahwa witirnya tidak tunai, tidak adaan. Wa amma qadha falahu ayak dia matasya. Adapun sholat qadha witir maksudnya, itu bisa dilakukan kapan saja dia kehendaki. Ya dulu alaihi hadis al-ati. Nah, yang akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Jadi qadha itu bukan sholat-sholat fardu saja. Sholat witir juga bisa diqadha. Tahiyat masjid sudah bisa diqadha. Ya, qobliyah juga bisa diqadha. Apa saja. Yang penting batasannya qadha itu adalah di luar waktu. Zuhur jam 12 sampai jam 3. Maka di luar itu namanya qadha. Iya. Kembali ke hadis Pak. 378, 379. Ini dia 378. Nih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama anil witri aw nasiyah, siapa ketiduran tak witir atau lupa, fal yusolli idza asbaha aw zakar, qadha nih. Maka hendaknya dia sholat apabila sudah siang, pagi, boleh dengan catatan qadhaan. Aw zakar, kalau lupa, apabila ingat lupa witir tadi terus ingat, nah dia lakukan sholat. Rohul khamsah ilan nasa'i. Iya, jelas.
379. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril lail fal yutir awal. Siapa takut tidak bangun di akhir malam, maka dia witir di awalnya, yaitu habis Isya. Kalau Ramadan habis tarawih, takut nggak keburu nanti sahur. Kalau hari-hari bulan-bulan lain, takut nggak bisa bangun. Ya, nggak boleh di awal. Habis Isya langsung witir. Waman tomi'a ayyakum akhirahu. Tapi siapa yang punya keyakinan bangun di akhir malam, fal yutir akhir lain. Maka dia witir di akhir malam. Wa inna salata akhir laili masyhudah. Salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wadzalika afdal. Itu lebih afdal. Ini ada catatan kaki tadi. Coba kita lihat. Itu dia tuh. Qauluhu masyhudah tashhadu hal malaikatul lail wa malaikatul nahar. Tuh, di akhir malam sholat itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ini memberi informasi terkait hadis yang lain berkenaan dengan malaikat. Ada malaikat jaga. Malaikat jaga ini diterangkan dalam hadis, dalam ayat yang kita kenal potongannya, yaitu Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Awal ayatnya walahu muaqibat. Allah punya malaikat-malaikat yang bergantian, bergiliran jaga. Hapusannya yaitu akhir malam. Ya, dalam konteks ini akhir malam. Maka ketika mereka lepas gantian jaga, kita lagi sholat. Itu, itu luar biasa. Oke, hadis yang 379. 379. Nah, iya. Berarti. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa an la yaquma min akhiril lail falyutir awwalah. Nah, kembali yang tadi ini menegaskan. Khafa takut. Siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, dia witir di awal. Wa man tomi'ah, tapi yang tomak itu apa namanya? Punya kepastian, yakin bisa bangun di akhir malam, fal yutir akhir lail wa inna salata akhir lail masyhudah wa dzalika afdal. Ini 380 ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, "Idza tola al-fajru faqad dhahaba kullu salatil lail." Kalau terbit fajar, kalau fajar sudah terbit, azan subuh lah gampang ya. Sudah hilang waktu salat malam. Wal witru, dan juga salat witir. Hilang udah waktunya. Wa autiru qabla tulu'il fajri. Karena itu, witirlah sebelum fajar menyingsing. Rawahu at-Tirmidzi. Kita teruskanlah hadisnya. 381. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha arba'an. Terus duha mulai. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli selalu, karena fil mudhari, lalu salat duha 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah, kadang dia tambahin, tak ada batasnya. Masya Allah. Kadang yazidu, dia tambahkan masya Allah, nggak kehitung dah tuh. Ya, berinformasi sholat duha nggak ada batasnya, minimal 4.
kalau sunnah Nabi 4 rakaat. Iya. Eh, kita lihat dulu catatan kaki ya. 380. 380. Bagus. Ya, iya, ini dia nih. Qauluhu kullu sholatil lail ay an-nawafil al-masyru'ah fihi. Apabila datang fajar maka habis waktu sholat malam. Maksudnya sholat-sholat sunnah yang disyariatkan. Ya nggak ada sholat sunat yang nggak disyariatkan. Wal witru birraf'i atfa ala qawlihi kullu. Witru ataf dari kullu. Artinya termasuk witir. Atful khas alal am. Mengatafkan yang khusus dengan yang umum. Lima zidil ihtimam bisya'ni. Karena hadis ini memberikan perhatian khusus terhadap sholat malam yang namanya witir. 381 qauluhu kana yushollid duha. Kalimat kana laysat huna lidalalah ala istimrarihi sallallahu alaihi wasallam ala salatid duha wa tikrarihi bikasrah. Kata kana di sini tidak menunjukkan kontinu atas salat duha yang dilakukan Nabi dan berulangnya dengan banyak, tidak. Tapi kadang-kadang wa inna maji'a bihalid dalalah ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shallat duha shalla arba'an au azid, ya. Akan tapi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat duha dia sholat 4 rakaat atau lebih. Wasolatud duha sholat nafilah mustahabbah. Sholat duha adalah sholat sunat tambahan yang disenangi. Yu'tabiha fi waktu duha, dilakukan pada waktu duha. Aqalluha rakaatan. Nah, paling sedikit 2 rakaat. Wa amma aktsaruha falam yarid annahu sallallahu alaihi wasallam shallaha aktsar min isnatai asyrata rakaat. Adapun paling banyak tak ada keterangan bahwa sallallahu alaihi wasallam melakukannya lebih dari 12. Isnatai asyrata rakaat. Di minimal 2. Nggak ada lagi di bawah 2. Paling banyak 12 rakaat. Ya, kembali ke hadis 381 berarti. 381. Aduh. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masyaallah. Sudah tadi. Aisyah salat Aisyah. Rasulullah salat duha 4 rakaat dan anunya lebihnya masyaallah. 382. Walahu anha annaha, dan apa namanya? Dari Aisyah juga annaha salat, bahwa dia bertanya. Oh, ditanya kalau gitu. Aisyah ditanya. Al-kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Apakah Rasulullah salat duha? Qalat la illa ayaji'a min apa ini? Min maghribihi. Apakah Rasulullah salat duha? Tidak, kecuali ayaji'a, bahwa dia datang maghribihi, dari bepergian. Coba Pak
diangkat dikit, ada terusannya ya. Nih. 2382. Qauluhu maghribihi ay safarihi. Dari bepergian. Saparnya. Coba ke bawahnya lagi masih ada terusnya. Ah, nggak ada. Ya udah, ini kita hadisin. 383. Walahu anha dari Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli sabhatad duha qat wa inni la usabbihuha. Aku tak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sabhatad duha. Sabhatad duha nanti dalam penjelasannya maksudnya saya nggak tahu. Wa inni la usabbihuha. Sementara aku kata Aisyah juga ya melakukannya. Nah, ini Pak penting nih lihat apa namanya catatan kaki Pak. 383. Nah, itu dia tuh. Qauluhu subhatad duha bidhammis sin subhatad duha wa sukunil ba. Ya benar subha. Aida filatad duha. Dapat istilah baru nih yaitu sunat duha. Wa ini la usabbihuha minat tasbih ay usolliha. Artinya aku juga melakukannya. Wa tatawwa'u biha dan aku melakukannya secara sukarela. Wa fa'alaha ma'a adami ru'yatiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan oleh Aisyah. Maaf. Wa fa'alaha dan dia lakukan, Nabi yang melakukan sholat sunat duha itu. Ma'a adami ru'yatiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dia melihat Nabi. Nabi ngelakuin apa enggak? Nah, Aisyah enggak selalu melihat. Imma li annaha alimat fadailaha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya karena Aisyah udah tahu fadilah salat duha yang dari apa namanya? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin Nabi dari hadis Nabi. Au balaghaha fi'luha sallallahu alaihi wasallam laha. Atau memang saat Nabi melakukan itu sebenarnya itu memberitahu. Wa in adima ru'yataha kalau dia ya tidak melihatnya la yastalzimu adamal fi'li mutlaqan. Tidak berarti tidak melakukan secara mutlak. Lakukan sih lakukan. Cuma nggak tahu. Biasa sekali. Artinya lumrah lah. Nabi tak melakukannya di dekat Aisyah. Nabi tak melakukan sholat duhanya di rumah. Nabi tak melakukan sholat duhanya ya dekat Aisyah sehingga dia tidak tahu. Wala'allaka arafta bihaza. Mudah-mudahan kita menjadi tahu dengan ini anna hadzal hadis bahwa hadis ini la yu'aridu ma qablahu minal hadisain. Tak bertentangan dengan dua hadis sebelumnya. Wa in kanatil ahadits as-salasa mutakhalifa fi zahir dan jika hadis-hadis ini bertentangan secara lahir ya fa innal awwal yadullu alal isbat mutlaqan. Maka hadis yang pertama memberi informasi secara mutlak. Apa itu? Nabi sholat duha. Wasalis ala nafyi mutlaqan. Dan yang ketiga itu menafikan nafi secara mutlak. Wasani alal isbat muqayyadan. Dan yang hadis kedua yaitu menetapkan Nabi sholat duha muqayyadan karena dilihat bimaji'ihi minas safar. Nih muqayyadnya begitu. Bimaji'ihi minas safar yaitu pulang dari safar. Wakila fil jam'i lalu dikatakan
dalam menggabungnya. Inna nafya fis salis mufid biduni sabab. Tidak melakukan pada hadis yang ketiga karena ada sebab. Wal isbat fil awal muqayyad bis sabab. Sementara hadis yang kedua menetapkan melakukan karena ada sebab. Wahwal majid nasabah, yaitu datang dari safar. Fatawafaqar riwayat, maka semuanya berkesesuaian. Semua riwayat. Wahadzal jam'u aula minal awal. Menggabung hadis-hadis ini jauh lebih utama ketimbang yang pertama secara sendiri-sendiri. Lima yadullu alaihi akhir hadisil bab, karena ditunjuki oleh akhir hadis dalam bab witir. Kesimpulan witir duha. Kesimpulan duha tuh yang pertama 4 rakaat. Yang kedua minimal 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kadang Aisyah tak mengetahui Nabi duha apa enggak ya. Memberi informasi bahwa duha, tapi tak dilihat oleh Aisyah. Iya, gampang ya. Artinya duha tak dilihat. Pokoknya suami biasa duha sebelum berangkat kantor. Karena satu dan lain hal berangkat aja kantor. Kan di kantor dia duha. Istrinya nggak tahu. Gitu kurang. Iya. Kembali ke hadis berikutnya, Pak. Tiga, delapan, empat ya. Nah, ini hadis awabin. Sunat awabin. 3, 8, 4. Ya kan, Sat? 3, 8, 4. Iya, angkat turunin dikit. Kemudian Iya. Iya. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an. Dari Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah bersabda, Salatul awabin hina tarmadul fisol. Fisol apa ini, Pak? Salat awabin, yaitu waktunya ketika tarmad. Buram ya, tarmad ya. Al-fisol. Coba Pak, langsung kita lihat di putus ya, Ustaz. di- 3, 8, 4. Panjang, Ustaz. Halo? Halo? Sudah muncul ini dia. 3, 8, 4. Catatan kaki. Belum. Nah, ini baru catatan. Iya, 384 tuh. Qauluhu al-awwabin jam'u awwab bitasdidil wawi wa huwa raja. Raja kembali. Orang yang banyak kembali. I mean mayak suruh rujuk ilallah. Orang yang banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Bagaimana? Bifi'lil khairat wal hasanat.
dengan melakukan banyak kebaikan dan kebajikan dan kebaikan. Wa tarkil munkarat, meninggalkan kemungkaran, wasayyiat, kejahatan. Hina yakni al-waqt. Wa huwa yabni alal fathi ghaliban hina yudhaf ilal jumlah. Iya, hina. Tarmudu bi fathil bim. Tarmadu. Min babi sami'a yasma'u. Tarmadu. Ay tahtariku minar romdo. Waduh, kebakar karena panas. Wahia syiddat hararatil ardi, ketika panasnya bumi, min wuqu'i syamsi, karena sengatan matahari, ala romli wa ghairihi, terhadap pasir dan lainnya. Wadzalika la yakunu illa inda irtifa'i syams. Hal itu terjadi pada saat meningginya matahari. Waqti rabiha min nisfin nahar, dan mendekati siang. Al-fisal bi kasril fa, jam'u fasil, wa huwa waladun naqoh, anak onta, yakni tahtariku akhfafuha min syiddati harrin nahar. Jadi sholat awabin itu di tengah hari. Kayak sekarang nih luar biasa musim panas. Ya, itu bagian dari sengatan matahari. Dan nanti ada keterangan hadis lagi, sengatan matahari itu percikan neraka. Ya, maka disebut awabin, orang yang kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Oke, kita teruskan. Wa innama sumiyatis shalah fi dzalikal waqt bi sholatil awabin. Salat seperti itu pada waktu itu dinamakan salat awabin. Kenapa? Li'anna nafsa tamilu fi hadzal waqt. Sebab jiwa pada saat itu cenderung tamil ilal istirahah, cenderung ke istirahat. Fal istighalu fihi bis shalah awwaba min muradin nafsi ila radhiyallahu. Maka sibuk-sibuk pada waktu panas luar biasa yang cenderung untuk bawaannya istirahat, tapi kemudian sibuk-sibuk untuk melakukan sholat, itu maknanya jiwa mengajak kembali kepada keridhaan Allah. Maka disebut awabin. Al hadis yufidu istihbab takhir sholatid duha ila kubailin nisfin nahar. Hadis ini juga memberi informasi, yufidu, sunnah mentakhirkan sholat duha sampai sebelum tengah hari. Sunat jam 11-an. Sunat ya. Udah mau nih sekarang nih sholat duha. Maka sekaligus kita menjadi teringat dengan hadis awabin ini. Sholat awabin. Di mana ketika luar biasa panas, semua berlindung dari panas, pada tiduran istirahat pasang AC. Tapi si A ini justru bersibuk-sibuk untuk sholat, menambah kedekatan diri kepada Allah, cenderung berpulang kepada Allah. Atas dasar itu maka dinamai sholatnya awabin. Iya. Kembali ke hadis 385. 385. Ya, 85. Diturunin lagi. Oh, ini lagi pada sholat awabin jangan. Nah,
Anas radhiyallahu. Belum. 385. Ini dia. Ya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shallat duha sintai asyrata rak'ah badallahu lahu qasran fil jannah. Siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Rawahu Tirmidzi wastaqraba. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan dia sendiri menganggap rada aneh. Ya. 386. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shallat duha samani rakaat. Menurut Aisyah, Rasulullah datang ke rumahku pagi-pagi, lalu dia sholat duha 8. Halo, putus. Ada lagi sholat awabin. Ya, Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Coba Pak, ada catatan kaki enggak nih? 386. Sebenarnya informasi minimal 2 rakaat. Ya. Oh, enggak ada Pak. Enggak ada. Selesai sholat sunat. Ya. Kita masuk nih sekarang. Sholat jamaah ya. Wal imamah. Imamah keimaman. Ya, 386. Udah habis tuh sholat sunat Pak. Masuk bab baru. Kita kasih kesempatan ini bertanya dulu. Oh, boleh. Ya, mungkin ada yang mau Silakan. salat. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Silakan Bu Mira dulu. Ya, Assalamualaikum saya ingin warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tadi yang sholat awabin itu sama dengan sholat duha di Ya, akhir waktu itu ya? tidak sama dengan, Tidak sama dengan, jadi ya dipaham. Ya, tidak. Duha ya duha, awabin ya awabin. awabin. Nah, itu kan yang jarang Ya, dilakukan ya, kayaknya ya. jarang, bagi yang jarang mah. Iya, soalnya kan pastinya kan duha. Kalau misalnya Iya, kita melakukan, benar. ntar ada pertanyaan nih sholat apa? Pasti dipahaminya adalah sholat duha, Nah, tapi di akhir waktu gitu kan? Atau kita lah, sengaja itu mah memang sholat? pertanyaan bukan. Enggak, Ustaz, saya yang ingin saya tanyakan, atau kita habis sholat duha terus sholat awabin lagi gitu? Jadi
dipahami secara proporsional dulu. Sholat awabin itu dilatar belakangi oleh luar biasa sengatan matahari. Ya, Hmm. pada saat sengatan matahari, kebanyakan orang cenderung istirahat. Apalagi dalam kondisi sekarang kita emang panas banget. Lagi Udah panas lari banget ke emang saya. kamar pasang AC, Mhm. gitu. Belum lagi Iya. kalau kita bayangkan di padang pasir, panas, orang cenderung berlindung. Padahal memang ada keterangan dalam hadis lain, itu kan percikan panas matahari. Oke, maka berlindung. Tapi orang-orang tertentu berlindungnya bukan dia masuk kamar pasang AC, justru dia sholat Hmm. 2 rakaat. Gitu, sholat. 2 rakaat ya. Maka ketika dia sholat, yang seharusnya berlindung dari matahari, justru dia berlindung dari Allah. Karena berlindung dari Allah, makanya maknanya roja'ah. Bahasa lainnya awwabah. Maka sholat Awwabah. ini disebut awabin. Hmm. Nah, ini yang tinggalnya di puncak berarti nggak ada panas-panasnya umpamanya. Jadi itu proporsinya yang harus dipahami. Baru sholat duha. Sholat duha biasa datang waktu duha. Ya. Datang waktu duha, udah boleh sholat duha. Dalam konteks tadi itu diterangkan, sholat duha juga sebaiknya dilakukan di akhir waktu. Terus kita tunggu ya. Betul sih ya. Ya. Nah, kalau dilakukan di akhir waktu, yaitu sekitar jam 11-an, dalam situasi kondisi panas luar biasa, menjadi berdekatan dengan sholat awabin. Gitu. Tapi tetap dia menjadi 2 hal yang berbeda. Duha sama duha. Duha, awabin. Niatnya Awabin sama duha. awabin. Iya, kita nggak ada urusan sama orang yang nanya-nanya tuh sholat apaan itu. Dia bilang nggak ada urusan kita itu. Iya, Iya. niatnya duha. Oh ya. Iya, kalau Iya. keseringan, saya pribadi keseringan sih pasti di awal waktu ya, karena terus kita pergi-pergi kan udah duha. Iya. Iya, berbagai Iya. macam latar belakang dan sebab. Kalau bapak-bapak, saya membiasakan duha, apalagi kalau hari Jumat, yaitu datang ke masjid, terus sholat tahiyat masjid, terus duha. Oh. Ya tidak? Itu Iya, maksudnya iya. akhir. Oh, Iya. Terakhir sholat duha sampai jam berapa, Ustaz? sebelum Sampai azan masuk zuhur kali. zuhur. Iya. Masih boleh gitu setengah Itu 12. akhir. Boleh ya? Masih, pokoknya sebelum Sebelum datang azan. zuhur. Oke. Masih. Ya. Terus Soalnya apa, sholat Ibu? awabin sendiri, Habis nih, ya. sholat awabin Kenapa? sendiri itu waktunya khusus mendekati zuhur atau sepanjang matahari terik? Nah, latar belakangnya begini. Matahari paling menyengat itu memang udah mendekati zuhur. Ya, Ya. pagi-pagi mau belum. Ya. Pagi-pagi mau belum menyengat. Setengah 12 Itu tadi siang lah. Ya. kronologisnya begitu. Akhirnya Oh, bertumpu antara waktu duha dengan waktu awabin. Udah awabin. dikerjain dua-duanya. Iya. Iya. Baru tadi filosofisnya saat orang berlindung diri dari teriknya panas matahari ke tempat-tempat teduh, apalagi ada AC sekarang, justru orang-orang yang melakukan awabin berlindungnya kepada Allah. Kepada Allah di Gitu. di Iya, tengah terik. filosofi. Iya, filosofinya. Iya. Oh ya. Allah a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, Ustaz, Ya, eh, ya, tadi kan itu sholat awabinnya sebaiknya di apa barangan di akhir duha gitu ya. iya. Itu kan waktu terbaik gitu atau gimana? Ya, hilang. Jadi kita memahaminya secara proporsional dulu. Duha ya duha, awabin ya awabin. Awabin. Iya. Ya, terus di waktu duha, maksudnya sebelum zuhur gitu ya. Iya, saya belum selesai. Belum selesai. Duha ya duha, awabin awabin. Kemudian duha, ada keterangan tadi dalam hadis, afdolnya di siang. Udah menjelang zuhur. Katakan jam 11-an gitu. Kebetulan hari itu, bulan itu memang sengatan matahari luar biasa panas. Akhirnya di satu sisi kita melakukan duha yang afdol yaitu siang menjelang zuhur, pada saat yang sama juga sholat awabin. Sudah bertemu dua sholat itu. Jadi Bertemu dua waktu sholat. awabinnya pas panas banget gitu. Iya benar. Pas panas banget. Jadi kalau panasnya biasa nggak awabin gitu, simpulannya atau gimana? Itu mah awabun kali ya. Kalau gitu Pak. Makanya kalau Ya nggak, ngopi maksudnya enak kalau kan panasnya anak-anak. biasa berarti duha aja gitu. Lah itu kesimpulan ibu, saya mah enggak nyimpulkan begitu. Nah, iya, jadi awabin itu setiap hari Ya, atau kan duha setiap hari gitu. Ustaz, selesai, ibu saya selesai saya menyampaikan. Iya, Ustaz, ibu saya pernah iya, sholat ya baik. awabin tapi maghrib, Ustaz. Emang ada? Baru nih. Nah Baru iya, saya pernah dengar ya ketemu waktu itu nih. saya tanya ke Ustadz kan, setelah Iya. maghrib sebaiknya sholat awabin gitu. Ada Iya. kiai di medsos. Baru di sini ada perbedaan antara awabin dan sholat sunat taubat. Tuh ya. Sholat sunat taubat memang habis maghrib. Tapi awabin cenderung roja kembali kepada Allah saat panas matahari luar biasa yang dipahami sebagai percikan neraka. Tak ada tempat kembali menghindar dari percikan neraka yang luar biasa panas kecuali kepada Allah. Sementara pada saat itu orang-orang dengan catatan karena diketahui atau tidak kembalinya kepada kamar-kamar yang adem-adem. Ya, mudah-mudahan bisa dibedakan. Jadi kita mendapat perbedaan antara sholat sunat taubat dan awabin. Ya, awabin ada kondisi panas. Kalau taubat mah enggak, karena memang taubat. Ya, ada kesamaan, sama-sama kembali. Tabah kembali, awab kembali. Tapi latar belakangnya yang berbeda. Kalau awabin latar belakangnya karena kembali kepada Allah melihat fenomena panas yang luar biasa. Kalau taubat kembali kepada Allah melihat, iya betul. Kalau taubat kembali karena ingat dosa. Kan ada pembeda. Iya. Tapi Ya, betul karena itu itu nanti kalau ya habis maghrib. Taubat. Nah. Iya, habis maghrib. Iya. Nah, karena saya pernah dapat videonya itu katanya daripada ngaji mendingan sholat awabin 12 rakaat gitu. Iya, berapa salam gitu. Ya itu mah urusan lain daripada ngaji. Lah itu kan urusan dia itu mah.
Ya dia Kalau ibu mau nganjurinnya ikut, daripada baca Quran, mendingan sholat awabin gitu. Pak, paham. Itu mah urusan dia. Tinggal ibu mau ngikut ke situ, Pak mau ngikut kemana, dipersilahkan. Tapi Dia kalau berkata menurut seperti itu, punya pertimbangan. sholat taubat. Iya, Tapi kalau menurut iya. hadis di sini ya awabin itu tidak dilakukan pada maghrib, tapi pada ketika menjelang Iya, zuhur pas iya, panas-panas terik. iya. Kan tadi mengisyaratkan ada latar belakangnya. Iya. Ya, syukron Ustaz. Persoalan, iya, persoalan lebih daripada baca Al-Quran. Nah, kok Iya, katanya bisa-bisanya ininya bilang, lebih apa daripada 12 tahun sholat. iya biarin aja, Bu. Enggak, maksud saya apa memang Dimasukin itu ke ada hadisnya pikiran. itu kok dia bisa berani menyampaikan seperti itu gitu. Tanya sama dia. Justru saya bilang biarin aja. Itu kan menurut dia. Kalau ada hadisnya mah enak. Iya. Ya kalau Iya. dipikirin ya salah sendiri yang mikirin. Ya, daripada mikirin mendingan jangan. Lah itu kan lebih rasional. Malam Jumat bagusan baca Al-Baqarah apa bagusan Yasin. Terus ada orang Al-Kahfi. ada orang Al-Kahfi. bilang begitu. Saya nggak nyebut kafe. Terus ada orang bilang daripada Yasin mendingan Al-Baqarah. Lah biarin aja dia yang bilang begitu. Apa jadi pikiran? Iya, gitu maksudnya Yang, Bu. yang Ketika penting baca merespon. Quran gitu. Oh, itu kan sama-sama ngaji. Iya. Artinya ya saya sih sebenarnya nggak mau bilang. Saya juga jadi bertanya-tanya apa dasarnya. Kalau dia bilang daripada baca Quran, itu kan udah melemahkan firman Baca Allah. Quran. Daripada baca Quran, mendingan sholat sunat. Apa tadi? Iya, Taubat. untungnya Ya, 12 tahun gitu. awabin. Iya, awabin atau taubat atau yang lain. Itu kan berani-beraninya seolah merendahkan, menomorduakan baca Quran. Ya atau tidak. Iya. Makanya yang begitu-begitu jangan dipikirin. Judulnya Ya, lagi beramal tuh kalau yang ada cerdas orang, katanya gitu. ya udah jangan dibawa ke sini semua. Ya, Makanya ibu saya bawa ke dapur aja. katanya Bu, beramal yang bawa. cerdas, cari yang lebih pahalanya gitu. Itu kan sama dengan 12 Pahala tahun. wilayah. Siapa yang bisa Ya, memastikan pahala? iya pahala itu wilayah Allah. Allah. Apalagi kita Diterima nanti aja udah beribadah alhamdulillah. Bu. bukan ngejar pahala, ya. Tapi Mencari kan ridho Allah. yang penting kan kita melakukan ibadah memang ada hadisnya gitu kan. Jadi nggak Ya, semau kita Benar. makanya dia, sendiri. maksudnya apa dia itu, berarti dia nemu hadisnya Lah, gitu. lah, mau nyayur asem aja nyari hadis kelamaan. Ada hadisnya, mana lebih afdol sayur asem apa sayur pucung gitu. Pak Jamal mana sih Pak Jamal ini bantuin dong saya lagi dikeroyok nih sayur Saya asem. lagi digerus, Paus. Ya. Eh, Saya lagi digerus kan. Ah, Kan lagi curhat ini namanya. ya. Ya. Lagi curhat ya. Udahlah, yang bilang tadi supaya cerdas katanya lebih baik sholat taubat daripada baca Al-Quran. Udah kita bandingin aja. Mana lebih baik, lebih cerdas, sayur asem sama sayur pucung gitu lah kan. Entah Selera, selera. dijawab sate Pucung apa sih? marangi. Iya, iya gitulah kurang lebih. Ya Bu, ntar kapan-kapan saya ngikut ke majelis ibu nih. Gimana sih sebenarnya? Majelisnya yang salah apa ibunya? Saya kasih surat tugas Pak Jamal ya.
Tolong ini dicari majelisnya. Bukan Iya, ada hadisnya lagi yang lain. dicari, majelisnya dicari. Itu saya cari. Lah, ibu kan bilangnya tadi ada ustadz yang bilang di majelis kan gitu, cerdas apa enggak? Cari itu majelis gitu. Cek. Dia maunya sholat terus, Ustaz. Sholat. Ya kan sholat Iya, berdasarkan pemahaman. Kalau nggak yakin ngapain gitu kan? harus, Bapak, Bor. iya, harus. Banyak dosa, banyak taubat. Sholat taubat. Nah iya, dia bilangnya sih sholat awabin. Nah makanya pas tadi ketemu awabinnya di siang. Ternyatanya kan awabin di siang karena panas. Nah ini kok dia ngajurinnya habis maghrib gitu. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik. Cukup kali ya. Bu Mira juga. Cukup jelas Ustaz. Bu Roy. Yang penting kalau mau awabin 2 rakaat habis duha niatnya Siang banget awabin. gitu. Iya. Iya. Bu Rois mau sholat duha dulu. Masih dapat satu Udah tadi salam gitu sebelum ya. berangkat. Habis Awabin. tadi. Oh, tawabin ya? Boleh. Silakan Bu. Iya, sholat awabin sekarang. Bu, sekarang aja Bu, udah mantap. Iya, sekarang waktunya nih pas panas nih. Ya. Ya itu di halaman gelar sejadah udah itu. Nah, itu dia tuh Ustaz. Nah, yang lagi pertanyaan Ustaz, apakah itu harus kena terpapar matahari atau boleh di ruangan? Allahu Akbar, itu ada. Kan kalau menurut hadis ini harusnya di halaman dong terpapar matahari biar tersengat matahari. Bukan, ya enggak gitu kali Bu. Di parkiran loh. Di parkiran Senayan sana. Iya benar. Enggak juga ya, enggak. Ibu di kamar AC sholatnya. Ah benar, biar khusyuk. Baik. Ya sambil ngopi. Bu Mira sholatnya mau di lapangan nggak apa-apa. Bawahnya pohon. Bawahnya pohon. Di emperan. Di emper apa namanya emper? Enggak ya. Enggak seperti itu. Yang penting sholatnya pas deket zuhur. Baik ya, cukup saya rasa. Sudah mendekati sholat zuhur. Amin. Amin. Cukupkan dengan baca kafaratul. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz semua.